Selamat siang para sobat-sobat yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digito. Oke para sobat, jadi belakangan ini seorang penghobi prayaman papan atas dan kabarnya sering menjadi juara di big game di Thailand ya, yaitu Tarno MDN, melakukan blunder ya teman-teman. Nah ini melakukan blunder walaupun itu sepele, tapi kemudian dari yang sepele itu mungkin kita bisa kemudian melihat ya, metani gitu kan, menyisir yang lain-lain gitu kan. Apa blundernya? Yaitu ketika beberapa waktu yang lalu Tarno MDN ini kan di salah satu videonya dia ngobrol dengan seseorang gitu kan, yang kemudian menanggapi komentar-komentar apabila Tarno MDN nanti gimana kalau jumpa dengan SN, kurang lebihnya seperti itu. Dan kemudian ada suara di seberangnya si Tarno MDN dan diiyakan oleh Tarno MDN bahwasanya gimana gitu kan, mau ketemu kita, orang ngambil ayamnya aja dari kita gitu. Nah ini kan, dan ini jejak digital ya, artinya memang selama videonya belum dihapus sama yang punya channel ya masih ada, dan memang kemudian bisa menjadi bukti didengar oleh para netizen gitu kan. Yang jelas ya bukannya kemudian kayaknya sepertinya soal sepele ya teman-teman, tapi ini suatu benang merah bahwasanya ada inkonsistensi ya, karena kemudian gak lama kemudian Tarno ini muncul lagi. Nah kayaknya 1-2 hari ini muncul lagi Tarno MDN, kemudian mengkonfirmasi bahwasanya SN gitu nggak pernah ngambil ayam dari tempatnya si Tarno MDN atau MDN Farm aja gitu kan. Yang jelas ini kan suatu keterangan yang berbeda ya teman-teman, suatu bentuk keterangan yang berbeda yang memang menunjukkan inkonsistensi Tarno. Artinya kalau kemudian dia ini kata-katanya juga ya seperti itu, karena memang kan namanya sekarang itu era digital ya, videonya kan ada yang sebelumnya gitu kan, yang menyatakan bahwasannya SN gimana orang dia aja ngambilnya dari kita gitu kan. Sebetulnya kayaknya lebay ya teman-teman ngurus-ngurusin yang kecil-kecil apa sih gitu kan. Tapi ini sebenarnya bahasa yang pengen menunjukkan lah sekarang ini siapa yang terbaik, siapa yang terhebat, siapa yang paling dudeng se-Nusantara di prayaman, utamanya di media sosial gitu kan. Karena saat ini kan memang adanya kan, kalau ada itu proxy war ya, perang pengaruh gitu kan, perang narasi gitu. Yang jelas apapun itu ya esennya ya gak masalah apa-apa menurut saya. Dan yang pemilik MDN juga nggak masalah apa-apa, cuman di sini ya Tarnonya ngupload video ya, kayaknya ngupload ya channel lain ya, yang sebetulnya yang diupload ini justru malah blunder gitu kan. Blunder karena kemudian orang-orang yang lihat ya saya gitu ya, nggak terus kemudian nggak percaya lagi gitu kan, dan bahkan berasumsi di pikiran saya berarti yang diomongkan oleh Anthony PJF kemarin ya kemungkinan besar 80-90% ada kemungkinan benar itu kan, seputaran tentang Tarno MDN. Karena sebetulnya semakin banyak bikin konten yang asal-asalan seperti itu, akhirnya menimbulkan cuman ngobrol aja di upload gitu kan. Menunjukkan cerita kalau di Thai, wah bednya besar Swiss gitu. Nah, sudah lah gitu kan, namanya penghobi juga nggak butuh seperti itu. Yang dibutuhkan penghobi ini sebetulnya kan tampilan yang situ hiburan, seperti wah ini ayam bagus nih, seperti ini dulu beli dari mana. Yang kita pengen itu sebenarnya kan kayak seperti itu, bukan kemudian dudeng wah gitu kan. Kalau di YouTube ya mungkin beda, kalau di platform media sosial yang lain seperti Telegram gitu kan. Karena sebagian penghobi saat ini ya kebanyakan kalau sekarang kan menengah ke bawah ya, yang pengen kita tonton tuh, oh nih Mbah Joyo nih jalan-jalan di perkampungan di Thailand, main tempatnya Mister Mana, ada Nona Oeng yang cantik gitu kan, ayamnya ya walaupun kemudian ayamnya cerita harganya 15.000, yang nonton juga nggak kebeli tapi paling tidak terhibur. Kalau ini kan yang diceritain wah duitnya besar begini begitulah ya, pengen menunjukkan saat ini ya seperti itu. Masih kemudian namanya apa ya, self esteem ya, kebutuhan aktualisasi diri. Oh ini saya yang paling hebat gitu kan. Akhirnya yang timbul ya senggol menyenggol, ngapain itu mau ketemu saya, orang mau ayamnya ngambil dari saya ya. Tapi namanya ngambil itu kan kalau beli ataupun apa ya nggak masalah. Terus kalau
jadi seperti itu akhirnya kan nggak ketemu nanti. Wah jangan, kamu kan ngambil dari saya kok mau ketemu saya gitu kan. Ya sebetulnya ini hal kecil, sebenarnya remeh, tapi yang dari yang kecil itu kemudian kita bisa memperbandingkan, mengira-ngira gitu. Yang besar-besar tuh apa gitu kan, apakah juga ada kebenaran di situ gitu kan. Ya itulah gitu kan. Tapi yang jelas berita-berita seperti ini yang menarik gitu kan, karena memang belakangan ini muncul banyak tokoh-tokoh Priaman yang semuanya menyatakan kehebatannya masing-masing. Tampil di medsos, pialanya 1 karung gitu kan, 1 mobil truk gitu kan. Ya sah-sah saja teman-teman, namanya sekarang ini era digital, era online gitu kan. Siapa yang kemudian paling hebat front office-nya di media sosialnya, ya itulah yang laku gitu kan. Suka nggak suka Anthony ya, suka nggak suka, terlepas dia orangnya seperti itu ya, dia pinter ngolah dia di media sosialnya gitu kan, dan dia unggul gitu kan. Terserah masalah kemudian ayamnya materinya seperti apa, nggak usah cerita lah. Saya juga pernah ngambil gitu kan, dan teman dulu pernah ngambil, saya dibeliin bos dulu juga kan. Jadi ya nggak heran gitu kualitasnya seperti apa, karena nggak cuma sekali, dan yang farm-farm besar lainnya juga pernah ya. Itu dulu pernah bos yang ngambilin ke kita memang dibeliin berapa kali. Ya namanya ayam gitu kan, ya ternyata juga nggak lebih baik dari yang kemudian diternak sendiri gitu kan. Ya namanya Priaman, intinya ya kurang lebihnya sebetulnya juga udah seimbang sekarang itu ayam tuh. Mau cerita impor, terus ulung yang ada di sini udah impor semua, turunan impor gitu, tapi menetas di Indonesia gitu kan, menetas dan tumbuh besar di Indonesia. Asal usulnya ya impor. Kalau kemudian ada yang selalu bilang beda mas, selalu itu kalau antilog itu di Thailand tuh kalau sampai 5 ronde kayaknya masih antilog. Ya betul, karena memang di Thailand kemudian sistemnya lain teman-teman. Di Thailand salah satunya adalah apa, dia istirahatnya kan panjang ya teman-teman, istirahatnya 25 menit. Ayam yang antilog tuh boleh lagi buker lah 25 menit, 1/4 jam gitu kan, 25 menit. Kalau di sini ya cuman di pinggiran kelas menengah 10 menit gitu kan, ya belum mulai tenaganya, pasti langsung ujung-ujungnya ronde 3-4 ya lock gitu kan. Ketemunya jalu ya repot lah gitu kan. Sebenarnya sama ya intinya kalau menurut saya pribadi gitu kan, karena memang ayam-ayam dari tahun 2016 tuh jenis-jenis Manedeng gitu kan udah masuk ke sini gitu kan. Yokiri Manedeng rombongannya sudah masuk. Baru kemudian 2020-an, 2019, 2020 rombongan Ninja Samurai udah banyak gitu kan, artinya ya kurang lebihnya sama. Kemudian ada Black Bull, Pinpet gitu kan, Black Rose. Tapi Thailand tuh memang pintar, mereka selalu bikin kita kecanduan, utamanya penghobi-penghobi papan atas ya, yang jumlahnya mungkin cuma sekitar 5-10% dari penghobi yang ada di Indonesia. Itu sasaran mereka. Dan kalau yang di Indonesia ya maafnya aja jadinya kalah tetepan. Mau sehebat apapun promosinya, ya mending kalau yang bos-bos tuh ngambilnya langsung dari Thailand. Saya pikir seperti itu, karena memang ada kepuasan tersendiri. Walaupun apapun yang orang katakan, tapi sepertinya ada kepuasan tersendiri buat orang-orang yang memang hobinya ayam itu cuma untuk kesenangan gitu kan. Kalau yang menengah ke atas tuh mereka cuma khusus untuk kesenangan. Beda untuk yang menengah-menengah bawah gitu kan. Katanya hobi, nanti kalau kalah juga sakit kepala itu kan. Sakit kepala, masuk angin, kerian gitu ya. Kalau kelas-kelas yang kita kan seperti itu. Kalau yang kelas menengah ke atas itu ya cuman mereka kesenangan saja gitu kan. Tapi dan saya lihat mereka punya kecenderungan memang beli dari impor yang merek-merek baru. Saya mampir tempat bos tuh ya, nah ini mas lagi baru nih mas, katanya si Billy, si Jackson ya. Sebetulnya mungkin asal usulnya dari yang dulu-dulu juga nggak nyimpang jauh ya. Dan di negeri kita sebetulnya juga udah banyak materi yang asal usulnya dari impor dulunya. Oke, gitu aja teman-teman obrolannya, semoga menghibur teman-teman di rumah. Yuk, matur nuwun.